Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang dimensi besaran. Jadi dimensi besaran ini bisa digunakan untuk mencari tahu satuan suatu besaran. Nah, besaran ini kalau kita kilas balik lagi, besaran itu kan kalau berdasarkan fisiknya itu kan ada dua, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Kalau besaran pokok itu kan sudah dipastikan itu ada 7. Jadi ini nanti dimensinya itu dari 7 besaran ini. Kalau sudah dari 7 besaran ini, nanti kita bisa cari tahu dimensi dan satuannya dari besaran turunan. Nah, kalau kita kilas balik, besaran pokok kan ada 7. Ada besaran panjang. Besaran panjang ini kan satuannya secara SI itu meter. Jadi simbolnya M. Sedangkan kalau secara dimensi dari besaran panjang itu adalah L. L ini berasal dari long. Ya, jadi L besar, jangan pakai L kecil. Terus kemudian kalau massa ini kebetulan sama untuk dimensinya, simbolnya M besar, tapi untuk satuannya awas keliru, satuannya massa itu kilogram. Sedangkan untuk dimensinya itu M besar berasal dari mass ya. Gini. Di LKS sudah ada, nanti tolong dibuka. Jadi ada 7 besaran, ini nanti akan saya jelaskan sampai 3 saja. Jadi 3 besaran pokok ini ada panjang, massa, dan juga waktu. Waktu ini satuannya adalah sekon. Terus kemudian untuk dimensinya itu pakai T besar, time. Nah, kalau suhu ini kalau secara satuan itu kan kalau SI derajat Kelvin ya, jadi bukan Celcius tapi menggunakan derajat Kelvin. Terus kemudian untuk dimensinya itu adalah theta. Ini bacanya theta, bukan 0 shred ya. Ini theta. Jadi kalau bedanya, kalau suhu harusnya kan pakai T, temperatur ya, tapi karena T itu sudah dipakai di besaran waktu menggunakan time, jadi secara kesepakatan suhu itu menggunakan theta. Untuk masalah waktu kemarin di video sebelumnya ada ralat satuan ya, dimana satuannya 1 detik itu kalau dirubah menjadi jam jadinya per 1/3600. Kemarin pulsa kebalik, 1 detik sama dengan 3600 jam ya. Terus kemudian untuk penggunaannya sendiri, ini ada lanjutannya, silakan dibaca di buku paket atau LKS. Jadi video ini nanti berisi tentang penjelasan dimensi, terus kemudian satuan mikro, dan akan saya lanjutkan ke video selanjutnya tentang pengukuran. Jadi kalau saya kasih waktu 1 minggu ini silakan boleh WA di grup, bukan WA pribadi. WA grup untuk tanya kalau misalkan ada bab yang kurang mengerti. Jadi minggu depan, Senin depan kita ulangan. Ulangannya insya Allah nanti pakai Google Form. Jadi ulangan bab 1. Jadi bab 1 habis hari ini. Ini untuk penggunaan dimensi, misal contoh, harus menggunakan besaran turunan. Kalau besaran pokok, dimensinya tidak usah dicari, karena dimensinya sudah tetap paten sama kayak satuannya. Sedangkan kalau besaran turunan, ini harus dicari. Contoh paling simpel, turunan dari satuan luas atau besaran luas. Luas, kita tahu rumusnya bahwa luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Kalau dilihat dari satuan panjang ini satuannya adalah meter.
dikalikan lebar. Lebar juga memiliki satuan meter. Nah, di sini ada panjang, ada lebar. Bahkan kalau di volume ada juga tinggi yang memiliki satuan sama yaitu meter. Artinya, panjang, lebar, dan tinggi itu sama-sama besaran pokok, hanya saja beda arah. Jadi kalau misalkan panjang itu adalah satu sisi yang horizontal. Ini panjang. Terus kemudian lebar satuan garisnya ini sisi yang memiliki sudut kayak bengkong gini. Kan sama aja sebenarnya garis yang dibalik. Panjang, lebar, dan tinggi. Misalkan kayak gini nih tingginya. Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Sebenarnya kalau kita amati, panjang adalah garis yang horizontal, sedangkan lebar adalah garis yang memiliki sudut. Sedangkan tinggi adalah panjang yang arahnya vertikal. Jadi panjang, lebar, dan tinggi tiga-tiganya masuk ke besaran panjang. Jadi jangan sampai bingung. Kalau misalkan diketahui panjang, dia pasti besaran pokok. Lebar, bingung lagi. Lebar itu masuk besaran apa? Tentu saja lebar itu juga masuk besaran pokok yang termasuk panjang. Jadi kalau kita lihat dari sini, panjang kali lebar, satuannya adalah meter dikalikan meter, yang menghasilkan meter kali meter, pasti ini adalah meter kuadrat atau meter persegi. Inilah yang menyebabkan kenapa satuan luas itu adalah meter persegi. Terus kemudian kalau kita cari dimensinya, ini satuan, ini dimensi. Kalau kita cari dimensinya, kita lihat aja. Meter di sini itu memiliki dimensi L. Berarti di sini tulis aja L. Karena ini tadi sudah dicari, ketemunya M kuadrat, ya tulis aja di sini L kuadrat. Kayak gitu. Terus kemudian ada contoh yang lebih kompleks tentang kecepatan. Jadi ini kuncinya kalau kalian mau ngerjakan soal tentang dimensi, kuncinya kalian harus hafal rumusnya. Tapi kalau di soal dimensi biasanya rumus sudah diketahui, jadi kalian tinggal nyari dimensinya aja. Kecepatan ini memiliki simbol besaran V kecil. V ini berasal dari velocity. Rumusnya untuk V sendiri ini itu adalah S per T. Ya. S ini adalah jarak, T adalah waktu. Kalau kita amati jarak itu memiliki satuan kilometer biasanya. Berjarak sekian kilometer. Tapi karena di sini kalau kita lihat dari satuan secara SI, standar internasional, kilometer itu tidak ada, adanya meter. Berarti di sini jarak otomatis harus dikonvert ke meter. Kalau misalkan diketahui dalam bentuk kilometer. Sedangkan waktu di sini adalah sekon, M per S. Nah, kalau satuannya sudah ketemu seperti ini, silakan cari dimensinya dengan melihat tabel. Atau nek kalian hafal itu jadi lebih baik. Untuk M, di sini awas, hati-hati. M ini bukan massa. M itu adalah meter. Jadi di sini banyak yang keliru. Di sini ditulis M per S. Tapi M-nya itu dimasukkan ke yang ini, yang mass ini. Padahal ini adalah jarak. Satuannya meter. Kalau satuannya meter, berarti ini masuk ke L. Sedangkan S itu adalah waktu, T. Nah, jadinya L per T. Kalau L per T seperti ini, itu gak akan ada jawabannya kalau kalian kerjakan soal, apalagi soal UN. UNBK atau USBN itu gak akan ada jawaban L per T. Jadi ini harus dirubah lagi, jangan ada yang di bawah, jadi harus sejajar. Jadi T-nya ini harus dirubah ke atas. Karena T-nya ini positif, L positif, T positif. L-nya ditulis dulu, karena L yang ada di atas, jadi L ditulis dulu. Terus kemudian T-nya dipindah ke atas, karena T-nya yang di bawah itu positif. Nah, saat T-nya dipindah ke atas, itu harus dirubah menjadi negatif. L, T, pangkat min 1, seperti ini. Nah, sudah. Nah, jadi ini adalah penggunaan dari materi dimensi besaran. Jadi ini nyambung, jadi besaran, satuan, dimensi, nyambung jadi satu. LT min 1. Nah, dari penjelasan dimensi besaran ini, kalau misalkan ada yang tanya, silakan wapri ya.
Jadi ini untuk penjelasan penggunaan atau mengubah posisi. Jadi kalau misal ini contoh ya, misal di sini Bu Ulfa punya A per B seperti ini. Ini positif, ini positif. Kalau tidak ada angkanya di sini, berarti ini otomatis ini 1 plus 1, ini juga plus 1. A plus 1, B plus 1, ini sama halnya nek ditulis kayak gini, A per B. Kalau ini tidak boleh seperti ini harus dipindah. Karena ini A plus 1, B plus 1, mintanya dibuat sejajar, maka ini harus dirubah menjadi A, B, min 1. Kalaupun ini jadi A, min 2, B, plus 2. Ini kalau dirubah, A-nya tetap, karena A-nya tidak berubah posisi. Seperti ini. Ini adalah materi tentang dimensi. Dimensi selesai. Sekarang lanjut notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini nanti fungsinya akan memudahkan kalian dalam perhitungan, jadi nggak usah pakai kalkulator. Apalagi kalau menjumpai angka 0,0005 dikali 0,001, ini wis nggak usah nggak kalkulator. Tidak usah kalkulator. Kita rubah ke bentuk not ilmiah. Jadi notasi ilmiah ini ada aturannya. Jadi A kali 10 pangkat N. Gunakan aturan ini. A ini adalah angka aslinya. N ini adalah pangkatnya. 10 ini adalah untuk mengkalikan pangkatnya. Jadi contoh 0,001. Di sini angka aslinya adalah 1. Berarti ditulis kalau sesuai rumus ini ditulis 1 dikali 10 pangkat. Nah, N-nya. N ini yang menentukan. Kalau ini di belakang koma, ini kan ada 0 atau 3 angka di belakang koma, berarti pangkatnya itu pasti negatif N-nya. Karena ini ada 1, 2, 3, ada 3 angka di belakang koma, maka ini jadi 1 kali 10 pangkat min 3. Gitu. Jadi ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Kalau lebih kerennya nggak usah ditulis 1, tulis 10 pangkat min 3, itu aja. Contoh kedua, misalkan 0,0005. Sesuai aturan, 5 itu adalah A-nya, tertulis 5 kali 10 pangkat, hitung yang ada di belakang koma. 1, 2, 3, 4, berarti 5 kali 10 pangkat min 4. Kalau misalkan di sini diketahui 50.000, jangan ditulis 50.000, tulis aja 5 kali 10 pangkat 4. Dan notasi ilmiah ini juga memiliki aturan, angka aslinya ini 155 ini tidak boleh lebih dari 10. Kalau lebih dari 10 maka harus kalian pakai 1,0 sekian atau 2. Misalkan 20 nggak boleh, jadi harus dirubah menjadi 2, sekian. Misalnya diketahui 35, berarti ini harus dirubah ke 3,5 kali 10 pangkat sekian. Sudah, ini adalah selesai materi tentang dimensi besaran dan juga notasi ilmiah. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silakan langsung WA ke grup ya. Sudah sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.